kita bisa mencintai Tuhan? Ya, yang pertama pasti kan bilang kita harus bisa punya passion, punya gairah. Gairah untuk apa? Gairah untuk mau mendekatkan diri. Itu juga berlaku dalam hubungan dengan sesama sih. Gimana kita bisa sayang sama orang lain kalau kita punya gairah. Saya rasa teman-teman di sini semua punya gairah buat bisa menyayangi Tuhan dan sesama. Benar, supaya kita bisa loving God, yang kedua adalah kita harus tahu betul Tuhan itu seperti apa. Kita nggak akan bisa sayang sama orang kalau kita nggak tenang. Jadi nanti setelah kita bergairah, berpassion untuk mau, kita harus tenang. Sama sesama juga gitu, kenalan. Nggak akan bisa nyampe love kalau nggak tenang. Kalau misalnya kita mau intim sama Tuhan, kita harus banyak komunikasi. Tadi dibahas, saat teduhnya jangan bolos, banyak berdoa, banyak baca. Jadi kita harus bisa, kalau komunikasi vertikal sama horizontal kan caranya beda ya. Kalau vertikal urusannya yang sering-sering lah ngomong sama yang di atas, sering-sering lah communicate sama yang di atas. Itu aja resepnya buat bisa taat, bahwa saya akan menyerahkan diri saya untuk Tuhan mau bentuk saya jadi apa. Tuhan pengen aku kemana, itu ketaatan. Kadang mungkin bilang gini, aduh Tuhan masa sih aku harus kesini? Tapi kan buktinya Tuhan nyuruh ke situ gitu. Ya udah jalanin gitu. Kalau Tuhan misalnya nyuruh kita untuk pergi ke satu tempat, dia pasti akan membekali dengan kekuatan. Kita mencintai pencipta, berarti kita harus bisa mencintai diri sendiri. Ciptaannya, benar? Mencintai dia. Caranya mencintai God's creation. Jadi mencintai hasil. Jangan lupa kalau kita justru mencintai diri sendiri, itu juga satu wujud kalau kita mencintai penciptanya. Kalau kita menghargai diri kita sendiri, berarti kita menghargai penciptanya. Jadi jangan lupa diri kita dan orang lain itu adalah wujud kalau kita mencintai Tuhan. Setuju? Setuju. Nomor satu untuk loving yourself, sama sebenarnya dengan loving God. Jadi tips nomor satu harus apa? Harus? Ini barang. Kalau mau cinta diri sendiri berarti harus tahu dulu apa? Kenal diri sendiri, sama kayak kenal Tuhan. Jadi kalimat yang harusnya adalah, semakin sedikit kamu mengenali dirimu sendiri, mendengarkan dirimu sendiri, dan mengerti dirimu sendiri, kamu akan semakin bingung, marah, dan frustrasi dalam menghadapi kehidupan. Dari mana kita bisa tahu diri kita sendiri? Satu, Self assessment. bisa. Self-assessment itu berarti dari ahli. Yang kedua, kita bisa tahu diri sendiri dari mana? Bikin kelemahan, kekurangan, Oke, evaluasi diri. Yang kedua, dari diri sendiri. Yang ketiga, dapat dari mana? Hah? Hobi itu dari diri sendiri. Bisa masuk yang kedua. Apa kata orang? Apa kata orang? Berarti kita bisa, kan karena ada bagian, kalau diri kita ini dibuka, di dalam diri kita itu ada 4 bagian. Kalau pernah dengar Johari Windows ya, ada satu bagian yang saya tahu orang lain tahu. Saya tahu saya perempuan, kamu juga pasti tahu saya perempuan. Kamu tahu saya belum menikah, kamu juga tahu saya belum menikah gitu. Jadi ada satu bagian yang saya tahu orang lain tahu. Tapi ada satu bagian yang saya tidak tahu, orang lain tahu. Dia tuh bilang saya cerewet. Dari mana saya cerewet? Itu dia, semua orang bilang dia tuh cerewet, tapi dia nggak tahu kalau dirinya cerewet. Part itu, bagian itu nggak boleh terlalu banyak. Ya, nggak boleh terlalu banyak. Kok orang lain bisa lebih tahu daripada aku sendiri? Jadi caranya untuk bisa mencintai diri, yang kedua adalah dengan tanya. Tadi Joyce bilang feedback. Tanya diri orang lain, kamu tuh bawel. Hah, masa sih aku bawel? Kalau ada orang ngasih feedback kayak gitu, jangan cepet-cepet disanggah ya. Tanya lagi ke yang lain. Kata si itu aku bawel, atau ada yang kata kamu aku bawel. Bawel pisan, emang kamu baru tahu? Tanya lagi, kata kamu aku bawel? Iya, emang kamu baru sadar? Gitu. Jadi silahkan tanya sama teman-teman yang bisa kamu percaya. Ya. Yang ketiga, ada bagian yang saya tahu orang lain nggak tahu, itu secret gitu ya. Nah, bagian ini juga jangan terlalu besar, karena kalau bagian dimana kitanya tahu orang lain pada nggak tahu, itu akan terlalu besar bagian itu. Berarti kan kita nggak pernah curhat ya, kita nggak pernah cerita pikiran kita apa, perasaan kita apa. Pernah dengar kenapa orang bisa kesepian di tengah keramaian? Karena kita tidak pernah berkomunikasi tentang diri kita pada mereka.
itu juga bagian yang harus jangan terlalu besar. Kan kesepian itu adalah satu hal yang paling dihindarkan atau mungkin menjadi satu ketakutan tersendiri buat orang dalam menjalani kehidupan. Jadi makanya gimana caranya supaya kita nggak kesepian? Ya kita harus banyak share diri kita ke orang lain. Kita punya komunitas, kita punya teman-teman yang bisa kita bagi. Itu akan sangat membantu menghindari kita dari yang namanya kesepian. Oke, ada bagian keempat yang udah nggak bisa diapa-apain nih. Aku nggak tahu, kamu nggak tahu. Oke, tips berikutnya kelompok 2 mana? Oke, bisa dibacain apa? Jadilah diri sendiri. Jangan membandingkan dengan orang lain. Karena pada dasarnya tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Fokus pada kekuatan yang dimiliki diri sendiri. Oke, Benar? tips yang kedua artinya apa? Jangan pernah Membandingkan dengan orang bandingin lain. diri kita sama orang lain. Itu adalah satu hal yang bikin kita kadang down gitu ya. Nempo IG masih etanya geus kieu deui nya, si eta geus kitu deui nya, nah eta geus kieu. Itu tuh jangan pernah bandingin diri kita sendiri sama orang lain karena itu nggak adil. Karena Tuhan kan menciptakan kita beda. Masing-masing punya kekuatan, kerumahan beda. Jadi kenapa kita harus membandingkan diri kita sama orang lain terus? Kalau kita mau bandingin diri kita sama sama diri kita yang dulu. Dulu mah aku saat teduh telat wae, sekarang mah udah nggak telat. Itu kan progresnya tuh, jadi kita berkompetisi tuh sama diri sendiri. Dulu mah aku 90 kilo, nama lumayan 88. Oke, thank you kelompok 2. Kelompok 3. Tentukan apa yang menjadi fokus tujuan hidupmu di dunia hari ini. Apa yang dapat membuatmu merasa bermakna. Dan ambillah setiap tindakan untuk dapat mencapainya. Oke, boleh lah. Jadi intinya kalau kita mau sayang sama diri kita sendiri, kita harus punya apa kelompok 3? Kita harus punya tujuan. Kita tuh hidup di dunia ini mau apa gitu loh. Apa yang membuat hidup aku merasa bermakna? Apa yang membuat hidup aku ngerasa berarti? Sekarang yang keempat. Kelompok 4. Perhatikan apa yang membuatmu bahagia, apa yang tubuhmu rasakan dan butuhkan. Jalinlah relasi yang dapat saling mendukung untuk kamu dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, take good care of yourself intinya. Contoh 1. Take good care of yourself banyak. Your body. Jadi, banyak yang mikir ini kesulitan. Orang bilang gini, aku mah kan single, dia bilang. Aku mah pengen dapet pasangan yang bisa mencintai aku apa adanya. Gak apa-apa, gue jelek misalnya. Gak apa-apa gue gak ngerawat diri. Gak apa-apa, bisa ada luka di mana. Gak apa-apa. Gue tidak merawat segala macam. Dan gue mau dapetin pasangan yang bisa mencintai gue apa adanya. Ya apa adanya, teh kan nggak apa adanya. Maksudnya dia kamu juga kan harus berjuang. Selama kamu bisa lebih tampil menarik, selama kamu bisa tampil lebih bersih, lebih rapi, kenapa enggak kan? Yang harus ditekan lagi perasaan. Jadi kita harus jujur. Kalau misalnya kita nggak suka, kita marah, kita sedih, jangan sampai bilang aku nggak boleh nih ngerasa sedih, aku nggak boleh ngerasa sedih. Ya kalau sedih itu sedih kan, kalau perasaan kan spontan ya. Jadi akui aja, oke, saya sedih. Yang harus kita kendalikan adalah setelah saya sedih, saya harus gimana gitu. Perasaan itu nggak bisa dikendaliin, bisa ya. Jadi hargai perasaan sendiri. Oke, saya marah, boleh nggak sih orang marah? Boleh. Yang harus dikendalikan apanya? Reaksi marahnya, benar nggak? Aku marah. Terus banyak kesalahan juga. Dia orang tua kalau ke anak laki-laki nggak boleh nangis katanya. Anak laki-laki nggak boleh cengeng, anak laki-laki nggak boleh sedih. Benar nggak kayak begitu? Anak laki-laki boleh ngerasa sedih loh. Di sini ada nggak cowok yang ngerasa malu nangis? Ini enggak.
Langsung ditunjuk, ini enggak gitu. Jangan salah, justru cowok yang menangis karena memang sesuatu yang menyedihkan itu bukan menunjukkan kelemahan, tapi justru menunjukkan kekuatan. Kekuatan bahwa dia mau terbuka, bahwa dia sedih gitu. Dan itu nggak masalah. Makasih Bu Cindy. Terus yang kita harus take care diri kita apa? Tadi yang pertama apa? Tubuh. Yang kedua perasaan, yang ketiga adalah kebutuhan. Jadi kita harus apa sih yang kita butuhin. Kalau pasangan kayak gimana sih yang bisa memenuhi kebutuhan saya? Apakah iya kalau tampan itu harus menjadi kriteria utama? Atau sebenarnya saya butuh pria atau wanita yang lebih bisa saling menyepadankan saya dalam hal keimanan misalnya. Jadi tahu apa yang saya butuhin. Itu mah kalau punya cowok kayak gitu banyak yang bertahan padahal dia udah tahu gini. Ini yang paling lucu ya. Si cowoknya udah jelas-jelas misalnya bermasalah toksik gitu ya, tapi dia bilang udahlah nggak apa-apa gitu. Nggak sadar kadang apa sih yang sebenarnya kamu butuhin, apa sih yang sebenarnya kamu cari gitu. Apakah memang iya bisa bahagia sama orang yang kayak gitu? Kan belum tentu. Oke, kamu bisa terima dia, nanti kamu pikirin kalau kamu punya anak kamu digituin, kamu bisa terima nggak? Ya, jadi harus benar-benar sadar saya tuh butuh pria yang kayak gimana atau perempuan yang kayak gimana, atau apa sih yang saya butuhin dalam hidup. Kalau kamu sayang sama diri sendiri ya. Berikutnya adalah your hobby. Penting banget untuk bisa bikin diri kita happy di jalan yang benar. Tambahin, kalau happy di jalan yang tidak benar jadi real hidupnya. Jadi jangan lupa untuk having fun, jangan lupa untuk bersenang-senang. Apa yang bisa bikin diri kamu senang gitu. Itu kamu bisa rutin kerjakan itu supaya banyak emosi positif dalam diri. Hidup itu nggak mungkin lepas dari emosi negatif, tapi kita harus lebih banyak emosi positifnya daripada emosi negatifnya. Dalam relasi juga gitu, kalau mau ngedapetin seseorang, teknik utamanya salah satu bikin aura positif setiap kali ketemu sama dia. Jadi setiap kali kalau misalnya jadi berkorelasi ketemu happy ya, ketemu ditraktir seneng. Ketemu diajak main ke Pulau Seribu seneng, ketemu dia teh happy, cara teh seneng. Jadi ada terkoneksi nih secara alam bawah sadarnya dia tuh menyenangkan gitu sebenarnya. Jadi aura positifnya harus diciptain. Tapi sebelum kita ngandelin dia buat senang sama kita, kitanya harus bisa happy dulu sendiri. Ya, susah banget untuk bisa menyenangkan orang yang tidak bahagia dengan dirinya. Jadi kalau bisa bilang, apakah saya sudah kandidat yang cukup sempurna? Salah satunya tanya, apakah saya sudah cukup bahagia sama hidup saya? Karena katanya kalau single aja udah nggak bahagia, setelah menikah sulit bahagia. Jadi bikin diri sendiri happy dulu. Karena menikah itu bukan berarti saya mau mendapatkan kebahagiaan dari dia. Aku tuh sekarang tuh susah gitu. Nikah bikin aku happy ya? Gak bisa. Dia tidak akan bisa membuat kita happy. Jadi sebelum nikah kita harus happy dulu. Konsepnya menikah itu kita harus happy dulu. Jadi diri pribadi yang ajak dulu, yang mantap dulu. Saya mau berbagi kebahagiaan dengan dia. Itu yang benar dalam relasi. Karena kalau kita jadinya ngandelin, kita ya jadi nuntut ke dia, itu nanti relasinya jadi banyak tuntutan dan akan kecewa. Karena pada dasarnya nggak akan ada orang yang bisa bikin kita bahagia selain diri kita sendiri. Jadi kalau mau jalin relasi yang benar, bikin diri kita happy dulu. Setelah gagal dengan misalnya nih pasangan sebelumnya terus gagal, orang bakal tanya, bisa nggak sih saya jalin relasi lagi? Nanti kalau mesti ke bawah-bawah, pertama jangan buru-buru, kedua evaluasi diri dulu. Kenapa bisa gagal hubungan itu menjadi sangat penting. Salahnya di mana, kurangnya di mana, miss-nya di mana. Langkah kedua itu kalau udah dapat maknanya, kenapa ya gue bisa fail dulu ya dalam hubungan dengan dia. Oh, mungkin akunya kurang apa. Setelah itu baru masuk tahap ketiga, bikin dirinya fulfill dulu. Jadi bikin kalau misalnya ada tungku air di sini, karena relasinya udah sama yang dulu misalnya nggak bagus, udah tumpah sebagian, kita penuhi dulu dengan membuat aktivitas yang menyenangkan, yang bermakna, sampai penuh, sampai kita fulfill, sampai kita ready, baru kita bikin hubungan yang baru sama orang lain. Jadi jangan membebankan hidup dia dengan adanya tungku kasih yang kosong dan kamu berharap dia bisa mengisi itu. Dan terakhir,
udah belum sih? Udah kan ini terakhir kan? Yang paling penting lagi adalah berjalanlah dengan komunitas yang baik. Kayak begini. Lebih baik kan komunitas ini? Nanya kan baru pertama kali ketemu. Tapi kelihatannya baik kalau dilihat dari visi misinya mah. Karena kalau kita sayang sama diri kita, komunitas itu akan sangat mempengaruhi gitu. Jadi berjalanlah dengan komunitas yang kamu mau gitu, yang baik buat kehidupan kamu, buat perkembangan diri kamu. Karena komunitas itu penting banget efeknya, yaitu buat apa? Buat standar. Apa pernah terima surat cinta? Dua-duanya dong. Masalahnya sekarang adalah surat cintanya buat diri kita sendiri. Sorry. Saya udah coba susunin panduannya di situ. Jadi satu kertas yang kalian punya itu silahkan boleh dihias, boleh diwarnain, boleh diapain terserah. Intinya hari ini dikasih kesempatan untuk bisa membuat surat cinta buat diri kita sendiri. Ada satu terapi, itu terapi tentang narasi, itu adalah dikirimi surat. Surat ini bisa dipakai untuk kita baca kembali kalau kita lagi down atau kita lagi lupa untuk mencintai diri sendiri. Buatnya boleh masing-masing, silahkan berpencar ke penjuru dunia manapun juga. Berapa lama? Waktunya 15 menit. Bikin yang bagus karena ini bisa untuk dibaca lagi. Iya nih. Love letter to myself ya. Kita dengarkan. Cuaca hari ini cukup cerah. Dear Joyce cantik. Joy-chan maksudnya ya, Joy-chan. Yang aku kagumi darimu adalah keceriaanmu. Aku merasa senang saat kamu tertawa bahagia. Aku bangga waktu kamu memiliki respon positif. Aku bersyukur bahwa kamu mensyukuri hidup ini. Maafkan aku yang selama ini tidak menerima kondisi saat ini. Kondisi tanda kutip. Yang terpenting dan bermakna untuk hidupku saat ini adalah mencintai Tuhan dan diriku. Untuk itu aku mau melakukan fokus ke SKI. Itu mah totalitas kesannya anak single happy merasa terpaksa gitu. Oh enggak dong, supaya nanti ketemu jodohnya gitu. Karena pasti ada nih jodohku nih. Jodohku, bercanda ya saya, jangan kapok loh. Kalau udah ketemu dikembalin sama yang punya ya. Maksudnya? Ya nanti kan menemukan jodoh, kembaliin sama yang punya.
Namanya juga menemukan. Thank you Gunadi. Aku mau merawat dan menampilkan diri. Merawat dan maksudnya merawat dan penampilan diri gitu ya. Yang positif. You are loved, Joy Chan. Oke, Oke, karena sekarang kita mau masuk sesi penutup, jadi kita akan bergabung kembali dalam kelompok yang tadi. Tapi minta tolong untuk bikin kayak begini dulu. Itu saya udah siapin kertasnya. Itu saya udah potongin sebagian, cuman belum keburu. Jadi satu orang silahkan ambil 11 kertas ini dan di hektarnya bisa pinjam di sana. Hai, hektar. Nah, jadi silahkan seorang punya kayak begini. Nih, makasih. Ini kan mau ini atau mau hektar pun? Ini aja. Itu aja nggak apa-apa. Ya, jadi kalau masalah mencintai diri sendiri dan Tuhan dan segala macam bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya ada di sini, tapi itu harus dijadikan suatu usaha perjuangan dan yang pasti harus jadi kebiasaan. Ya, apa yang udah kita lakuin hari ini nanti bisa ditindaklanjuti, bisa direnungkan lagi di rumah. Ya nggak apa-apa.